Siapa sih yang gak kenal Monas? Tugu megah yang menjulang tinggi di jantung Jakarta ini jadi ikon kebanggaan kita semua. Tapi, tahu nggak sih, kalau di balik kemegahannya, ada cerita perjuangan yang luar biasa. Bahkan, sempat penuh drama. Yuk, kita kupas tuntas sejarah Monas. Semuanya dimulai setelah ibu kota kembali ke Jakarta pada tahun ke-1950. Presiden Soekarno punya mimpi besar, membangun sebuah monumen yang bisa menandingi Menara Eiffel, sebuah simbol perjuangan bangsa yang abadi. Tujuannya mulia, yaitu untuk mengenang dan melestarikan semangat revolusi kemerdekaan 1945, agar kita, generasi penerus, terus terinspirasi dan punya semangat patriotisme. Uniknya, ide awal ini bukan datang dari pejabat, tapi dari seorang warga biasa bernama Sarwoko Martokoesuemo. Keren kan? Akhirnya, pada tahun 1954, dibentuklah Panitia Nasional. Setahun kemudian, diadakan sayembara desain pertama. Ada 51 karya yang masuk, tapi cuma satu yang dianggap memenuhi syarat, yaitu karya arsitek hebat Friedrich Silaban. Desainnya harus mencerminkan karakter bangsa Indonesia dan tahan berabad-abad. Tapi, ternyata prosesnya nggak semulus itu. Sayembara kedua diadakan tahun ke-1960. Dari 136 peserta lagi-lagi, nggak ada yang dianggap pas. Akhirnya, rancangan Silaban ditunjukkan ke Presiden Soekarno. Nah, disinilah dramanya dimulai. Bung Karno ternyata kurang sreg. Beliau punya visi sendiri, menginginkan monumen berbentuk lingga dan yoni, simbol kesuburan dan kesatuan yang filosofis. Silaban pun diminta merancang ulang dengan tema tersebut. Hasilnya, desain yang luar biasa megah, tapi biayanya juga luar biasa besar. Saat itu, kondisi ekonomi negara kita lagi sulit. Jadi anggaran negara nggak akan sanggup. Silaban, yang idealis, menolak membuat versi yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda saja sampai ekonomi membaik. Tapi, semangat Bung Karno tak pernah padam. Beliau kemudian menunjuk arsitek lain, Sudarsono, untuk melanjutkan proyek ini. Sudarsono dengan cerdas menggabungkan visi Bung Karno dengan simbolisme kemerdekaan. Dia memasukkan angka keramat 17, 8, dan 45 ke dalam desain Tugu Monas. Angka ini melambangkan tanggal proklamasi kita, 17 Agustus tahun 1945. Dan akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang dan penuh liku, pembangunan Monas dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 di atas lahan seluas 80 hektar. Tugu setinggi 132 meter ini mulai berdiri. Puncaknya dimahkotai lidah api berlapis emas, simbol semangat perjuangan yang tak pernah padam. Monumen ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada 12 Juli tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Sejak saat itu, Monas bukan lagi sekadar bangunan. Ia adalah tugu peringatan, saksi bisu sejarah, dan pengingat abadi akan perjuangan para pahlawan kita. Jadi, lain kali kamu melihat Monas, entah itu langsung atau di foto, ingatlah cerita di baliknya. Ini bukan sekadar tugu, tapi sebuah warisan semangat yang harus kita jaga bersama. Semoga cerita ini menambah wawasan kamu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.